Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini sudah hadir bersama saya Sri Agustina, Kadif Online Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Bergegas menabung air. Banjir di musim hujan, kekeringan di kala kemarau. Demikianlah kondisi yang terjadi di banyak daerah di Lampung dari tahun ke tahun. Dari potret tersebut, maka sudah sewajarnya jika sistem infrastruktur pencegahan banjir di Lampung diperhatikan secara serius. Saatnya bergegas untuk membangun infrastruktur untuk menampung air kala hujan dengan sumur resapan. Teknologi tersebut tergolong mudah, murah, namun efektif menanggulangi krisis air. Sumur resapan dapat menampung, menahan, dan meresapkan aliran air atau air hujan ke lapisan tanah. Sumur resapan meningkatkan jumlah debit air tanah sebesar 30% dalam waktu 1-2 tahun. Lahan yang digunakan untuk membangun sumur-sumur resapan merupakan sumbangan dari warga setempat. Wilayah yang disasar untuk pembangunan sumur tersebut adalah daerah resapan hujan yang mengalami penurunan debit mata air tanah. Penurunan debit bisa dipengaruhi oleh perubahan iklim dan adanya perubahan tata guna lahan di wilayah tersebut. Di musim kemarau saat ini, pemerintah kabupaten kota harus cepatnya menghimpun data real daerah yang debit mata air tanahnya minim. BMKG Lampung merilis 8 daerah berstatus kekeringan ekstrim, yakni Desa Buana Sakti, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran Desa Waiawi, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji, Desa Padan Surat, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, Desa Sukodadi, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Desa Buko Poso, Kecamatan Waiserdang, Mesuji. Tentu saja daerah yang mengalami krisis air bukan hanya 8 wilayah tersebut. Hampir semua daerah mengalami kesulitan air selama El Nino melanda beberapa bulan terakhir. Bahkan sumur resapan juga bisa mengatasi masalah ekonomi warga desa yang bekerja sebagai petani. Dengan adanya peningkatan debit air yang signifikan dari sumur resapan, maka sumber air untuk pertanian bisa terjaga untuk pengairan sawah dan kebun. Di Lampung Selatan, luas tanaman padi yang terdampak El Nino mencapai 23.990,3 hektar dan tanaman jagung 23.620,5 hektar. Dari luasan tersebut, terdapat 6.056,7 hektar sawah mengalami kekeringan. Jumlah itu terdiri dari kekeringan ringan 3.268 hektar, sedang 1.934,7 hektar, berat 473,25 hektar, dan puso 380,75 hektar. Kemudian untuk lahan tanaman jagung mengalami kekeringan mencapai 4.690,5 hektar, terdiri dari kekeringan ringan 1.910,5 hektar, sedang 2.067 hektar, dan berat 713 hektar. Lahan sawah yang kekeringan itu di Kecamatan Natar, Waisulan, Jatiagung, dan Ketapang mengakibatkan gagal panen atau puso. Sumur resapan juga mutlak dibangun di perkotaan. Makin tergerusnya ruang terbuka hijau atau RTH akibat pembangunan, termasuk masifnya alih fungsi lahan-lahan pertanian, harus diimbangi dengan menabung air melalui sumur resapan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bandar Lampung mengklaim telah menyalurkan air bersih hingga 2 juta liter selama El Nino. Permintaan suplai air bersih terus mengalami peningkatan karena 25% kelurahan di kota Tapis Berseri mengalami kekeringan seperti di Wailaga, Sukamaju, dan Kemiling. Selain itu, 15 kecamatan di kota Tapis Berseri juga terdampak kekeringan dan meminta suplai air bersih.
Kondisi tersebut bisa semakin parah karena El Nino diprediksi masih akan terus berlangsung hingga awal 2024. Dari sisi payung hukum, Bandar Lampung sudah memiliki perwali tentang sumur resapan. Perwali itu mengatur pemilik bangunan baru mesti membuat sumur resapan. Tujuannya agar ketersediaan air di Bandar Lampung tidak cepat habis saat musim kemarau, serta tidak menyebabkan banjir saat turun hujan. Karena itu, perwali tersebut eloknya jangan cuma menjadi macan kertas yang hanya garang di tataran teori namun memble diimplementasi. Pemda seharusnya sudah bergegas untuk menangkal banjir yang datang bersama hujan deras beberapa bulan lagi dengan membangun sumur resapan. Tabungan air tersebut akan menjadi simpanan yang sangat berharga ketika kemarau kembali datang kelak. Jika kita semua sudah mengetahui siklus musim, maka bijaklah bertindak dengan menabung air. Pemerintah bisa menggandeng perusahaan swasta melalui program CSR atau NGO untuk membangun sumur resapan. Antisipasi bencana melalui konservasi lingkungan dan pembangunan mesti diperhatikan demi menjaga keseimbangan alam. Mbak Cici, apa yang jadi sorotan tajuk Lampung Pos minggu ini? Baik, Mbak Nur, Lampung Pos kali ini mengangkat tajuk dengan tema masih ada kaitannya dengan El Nino ya. Bagaimana kita menghemat air. Betul. Karena memang El Nino kali ini itu kemarau yang amat panjang dan rentangnya cukup lama ya. Kalau awalnya prediksi dari BMKG itu akan terjadi kemarau hingga November 2023. Kenyataannya ini bisa meluas, bisa lebih lama lagi hingga awal 2024. Jadi memang kita sudah mengalami sangat krisis air, kemudian juga krisis pangan karena pertanian kita itu pasti membutuhkan air. Dengan kondisi kemarau yang tidak ada hujan, banyak lahan pertanian yang tidak mendapatkan air dan akhirnya gagal panen. Yang ini yang menyebabkan akhirnya terjadi kondisi kekurangan pangan. Itulah situasi yang terjadi saat ini. Memang dari jauh-jauh hari BMKG menginformasikan akan terjadi siklon ya yang menyebabkan El Nino ini ada terjadi kemarau yang panjang. Pun kalau dia ada hujan, maka dia akan menyebabkan hujan yang sangat lebat hingga menyebabkan banjir bandang, ya banjir di mana-mana. Kondisi ini menyebabkan kita juga sebagai manusia itu harus bagaimana sih, karena kita hidup, makhluk hidup itu pasti membutuhkan air. Nah, bagaimana kita memanajerial penggunaan air dengan cara melakukan penghematan air yang ada. Ini yang menjadi sorotan di tajuk kita kali ini. Nah, tadi disebutkan bahwa kita menghemat airnya. Bentuknya seperti apa, Mbak, untuk menghemat air? Karena kita ketahui bahwa sekarang ini kita sepertinya kan biasa menggunakan air yang cukup banyak. Ini bagaimana, Mbak, untuk menghemat air itu? Ya, banyak ya yang dilakukan ya. Salah satunya biasanya kebiasaan kita yang di rumah penggunaan air itu bisa dihemat. Nah, kemudian juga yang selama ini kita membuang-buang air, misalnya ada air hujan nih, kita tidak tampung, mulai saat ini kita mulai nampung. Beberapa kali memang ada hujan ya, walaupun kapasitasnya itu belum masuk musim hujan ya, tapi cukup untuk menyiram debu dan itu bisa kita lakukan penghematan untuk air. Oke, Mbak Ci, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Sri Agustina. Mbak Ci, tadi dijelaskan sedikit di awal di kemarin ini kita harus menghemat air seperti yang Mbak Wi gitu. Bentuknya seperti apa lagi, Mbak Ci, untuk menghemat air tadi? Mungkin selain mengurangi penggunaan, mungkin ada kiat-kiat lain seperti itu. Ya. Salah satu juga yang upaya untuk menghemat air adalah membuat bipori ya, atau embung-embung.
harusnya memang ketika kemarin ada informasi akan terjadi El Nino, kemarau panjang, itu kita sudah membuat embung-embung atau bipori yang ada di sekeliling rumah kita ya, lingkungan kita. Kalau memang di perkotaan mungkin susah ya cari halaman yang tidak ada semen semua ya kan, batako. Nah, tapi misalnya dengan di halaman masih ada yang tanah, itu bisa dibuat nggak usah besar-besar, cukup lubang yang kecil dengan pakai paralon ya. Kemudian dia bisa menampung air, itu bisa dilakukan. Dalamnya boleh lebih dalam karena dengan air yang masuk ke dalam tanah itu akan lebih mampu menabung air ya di dalam tanah, dan ini akan juga tidak menyebabkan kekeringan yang amat sangat. Kemudian juga kalau selama ini kita menggunakan air minum ya, pam gitu, itu kan biasanya kita berfoya-foya, kemudian misalnya habis mencuci beras atau mencuci sayur main buang saja. Lebih baik air-air tersebut ditampung, kemudian kita buang atau kita masukkan lagi ke dalam bipori atau buat di dalam embung-embung. Nah ini juga kan circle dari air itu memang lebih mudah menyerap, tapi kalau dia sudah di dalam tanah dia akan masuk ke dalam pori-pori dan dia ini akan lebih mampu dijerap gitu. Ini juga menyebabkan tanah tidak menjadi meranggas gitu ya. Tanaman juga bisa lebih subur dengan adanya air-air ini. Beberapa habit-habit atau pola-pola hidup kita yang seperti itu sudah mulai kita lakukan. Kemudian juga penggunaan air yang berlebihan itu juga segera dihemat karena memang kondisinya sudah kering ya. Kita berapa bulan tidak ada hujan. Ini yang memang harus diatasi ya, supaya sama-sama, karena air adalah kebutuhan utama kita ya, makhluk hidup. Sekali. Namanya tadi sumur resapan atau bipori ini sepertinya di masyarakat kita kan belum begitu familiar begitu ya Mbak Cina. Mungkin perlu effort atau upaya lebih dari kita, mungkin terutama pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat untuk membuat sumur resapan atau penghematan air itu sendiri. Ini seperti apa Mbak Cina? Ya. Sebenarnya sudah ada peraturan ya, masih dia peraturan untuk di Bandar Lampung sudah ada peraturan wali kota agar masyarakat itu membuat bipori. Terutama di lingkungan rumahnya ya, atau di lingkungan biasanya kampung, perkampungan ya, atau RT gitu. Jika ada lapangan, kemudian di sebelahnya bisa dibuat entah itu embung, sumur resapan atau bipori. Kalau bipori biasanya di rumah-rumah ya. Makanya penting juga untuk rumah itu ya, jangan disemen semua. Karena sisain sedikit. Betul, karena untuk resapan air juga kalau begitu pas hujan tiba, air mau lari kemana nih? Kalau tidak ada tanah yang bisa meresap, tentunya ini akan akhirnya terjadi limpasan dan itu yang menyebabkan banjir juga ketika musim hujan. Jadi memang kalau memang sudah semua di semen, boleh dicoel sedikit di halaman untuk dijadikan sumur resapan atau bipori tadi. Ini harus segera, dan mungkin ajakan pemerintah itu harus lebih masif dilakukan. Jangan hanya ya omong-omong saja, sekedar perwali saja. Betul, tapi harus ada mungkin dari masing-masing RT ya, melakukan himbauan ke masyarakat atau juga melakukan pengajakan. Langsung aplikasi begini caranya gitu. Karena memang karena kondisi lingkungan yang kita, suhu ini sudah makin tinggi ya, 38 derajat Celcius, lumayan ini sangat ini ya, mempengaruhi juga kesehatan kita. Makanya juga memang penting untuk pengelolaan air, baik itu dimulai dari lingkungan kita sendiri. Mungkin ini juga masyarakat belum banyak menerapkan sumur resapan atau bipori tadi, mungkin juga karena minimnya sosialisasi tadi dan percontohan yang diberikan sama masyarakat itu sendiri gitu. Mungkin harus ada yang terjun langsung gitu mungkin Baci untuk mengefektifkan program penghematan air seperti ini atau seperti apa? Itu memang perlu dikawal ya. Masyarakat kita ini kadang-kadang kurang aware ya, atau kurang peduli terhadap lingkungan. Begitu imbasnya sudah kerasa, baru akan oh iya ya ternyata ini penting.
memang harus ya minimal dari lingkungan tadi, lingkungan terkecil, misalnya RT ya. Dari RT itu mulai mengaplikasikan dari perwali itu bagaimana sih membuat sumur resapan atau bipori itu di lingkungan sekitar. Dari sedikit-sedikit, kemudian apa sih manfaatnya? Yang penting adalah manfaat dari kegiatan ini ya, tentunya. Ini akan mau nggak mau masyarakat jadi ngeh dan akhirnya mau melakukannya. Betul. Itu yang bisa diterapkan. Kemudian juga ini nggak hanya di musim kemarau loh. Iya, Ketika musim hujan juga nanti air yang melimpas itu dia akan tertampung di dalam sumur resapan ini, biopori ini. Jadi dia tidak langsung melaju, melimpas, itu yang menyebabkan banjir. Itu manfaatnya baik di musim kemarau maupun di musim penghujan nanti. Karena habis kita kemarau pasti akan hujan dan ini akan ada lagi bencana. Betul. Ini yang harus diantisipasi mulai dari sekarang. Sebenarnya musim kemarin juga waktu yang paling efektif untuk membuat biopori itu ya Mbak ya, selain untuk menyimpan air juga sekaligus mengantisipasi datangnya banjir tadi. Benar sekali itu. Karena memang air itu memang butuh tempat. Betul. Dan salah satunya adalah ruang atau tanah yang ada di sekitar kita. Itu yang perlu masyarakat ketahui juga ya. Jangan sampai ketika hujan akhirnya terjadi banjir dan baru kita oh ya ini kita harusnya seperti ini. Iya, betul. Juga di musim kemarau ini ya kita mulailah melakukan pembersihan selokan-selokan, kemudian membuat bipori yang ada di sekitar. Biasanya kalau selokan kan dia ada pori-porinya juga. Nah, itu juga mulai diberdayakan untuk ditingkatkan lagi biporinya, serapannya itu. Baik Mbak Ci, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya aparat gabungan siaga kebakaran susulan di Wiratama. Pemkot dan Bawaslu Bandar Lampung tertibkan APK dan APS langgar aturan. Warga Seputih Mataram mulai kekurangan air bersih. Polisi segera tetapkan tersangka korupsi Bendungan Marga 3. Terakhir, Pemkab Pringsewu adakan gerakan pangan murah serentak. Mbak Ci, apa yang menarik di Lampos.co, Mbak Ci? Ya, ini masih kaitannya juga dengan El Nino dan kemarau ya. Ternyata kebakaran hutan dan lahan itu masih sering terjadi. Betul. Nah, salah satunya ini ada terjadi di daerah Wiratama ya. Sebenarnya ini adalah perkebunan sawit ya yang masih belum berproduksi ya. Tapi karena ada terjadinya pembakaran dan beberapa lahan sawit di sekitarnya juga itu sudah berproduksi dan kebakaran ini sudah sampai 10 hektar. Nah, jadi harus dilakukan antisipasi supaya tidak meluas ke perkebunan lainnya. Jadi dilakukanlah barrier dengan menggunakan alat berat, eskavator, di mana lahan yang belum terbakar ini dibuat semacam parit ya. Ini untuk mengantisipasi supaya api itu tidak merambat. Jadi dia harus melewati parit yang tentunya dilakukan secara teknis oleh petugas ya. Ini karena kejadiannya 2 hari yang lalu dan ternyata makin meluas, jadi ini perlu diantisipasi supaya ya itu tadi kalau semua kebakar tentunya akan merugikan ya dari sisi ekonomi, dari sisi ekologi itu kita akan mendapatkan kerugian yang luar biasa. Ada lagi Mbak Ci yang menarik di Lampos.co? Ya, karena ini adalah musim tahun politik ya. Sebentar lagi kita akan melakukan DCS ya, pemilihan umum di 2024, kemudian juga penetapan daftar calon tetap itu di akhir bulan ini ya. Nah, beberapa alat peraga sosialisasi itu sudah mulai dilakukan pemeriksaan ya atau pengaturan. Jadi yang APK yang tidak sesuai tempatnya dan tidak istilahnya
namanya sosialisasi, nempel di mana-mana di tempat umum yang itu bukan tempatnya, itu mulai dibersihkan oleh Bawaslu dan pihak KPU. Ini juga supaya menertibkan ya, agar caleg juga tahu lah ya, tahu aturan, oh jangan di situ pemasangannya. Jadi sudah ada lokasi-lokasi yang memang harus mereka tempatkan untuk mensosialisasikan dirinya. Baik Mbak Ci, kita beralih. Pemirsa, kita beralih ke lampungpos.id. Yang pertama, kebakaran TPA Bakung belum juga padam. Kondisi di SD Negeri Trimurjo yang memprihatinkan. Serapan anggaran jadi patokan capaian pembangunan. Program antisipasi DBS di 15 kabupaten kota menghadapi musim penghujan mendatang. Terakhir, krisis global akibat penipisnya stok pangan dampak musim kemarau. Apa Mbak Ci yang menarik lagi di lampungpos.id? Iya, masih juga tentang kemarau dan ternyata kebakaran juga. Ini terjadi juga di Bandar Lampung, tepatnya di tempat pembuangan sampah akhir Bakung ya. Ini gunungan sampah kemudian terbakar, itu luar biasa ya. Dan sudah berapa hari ya, hampir sepekan, api juga tidak padam-padam. Padam di atas, tapi ternyata di bawah itu namanya sampah ya. Ada sekam yang terus hidup. Nah, mau nggak mau akhirnya menjalar. Kalau sampai minggu kemarin sudah 4 hektar sampai 5 hektar luasan dari TPA Bakung itu yang terbakar. Nah, imbasnya sekarang adalah asap yang dikeluarkan dari pembakaran di TPA Bakung. Sejumlah warga mulai mengeluhkan asap ini ya, apalagi kalau malam hari itu sangat terasa. Kabut asap itu mulai terlihat menutupi jalan-jalan, kemudian juga baunya menyengat, dan ini juga tentunya beresiko untuk terjadinya penyakit ISPA ya, pernafasan. Ini diharapkan ada pemerintah melakukan antisipasi ya, apakah itu melakukan penanganan terhadap kebakaran di TPA Bakung ini, atau memang harus diantisipasi seperti apa. Tentunya ada teknik-teknik dalam mengatasi adanya kebakaran ini ya. Jangan sampai masyarakat menjadi imbas juga akibat dari kebakaran asapnya ini menyebabkan kesehatan menurun. Baik, kita beralih Mbak Ci. Iya. Pemirsa, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, hadiri Busan International Film Festival 2023, Laura Basuki malah dapat penghargaan. Carlipat konser di Jakarta, ajak penggemar berpesta. Bisma Smash ikuti kompetisi dance tingkat dunia wakili Indonesia. Kolagen, kolaborasi antar generasi menyatukan banyak musisi. Terakhir, Jungkook BTS rajai tangga laku internasional lewat lagu 3D. Apa Mbak Ci yang paling menarik Mbak Ci? Yang menarik adalah ya prestasi ya, tentunya betul. Dari artis kita Laura Basuki. Dia sebenarnya dia datang di ajang Busan International Film di Korea ini ya, untuk menghadiri untuk mengenalkan filmnya dia. Tapi ternyata si Laura Basuki itu dapat spesial. Dia meraih penghargaan dari Marie Claire Awards Awards ya. Itu karena prestasi dia di dalam dunia film ya kan. Memang akting dari Laura Basuki walaupun dia jarang di beberapa film ya, memang dia tidak banyak ya, tapi begitu dia main film dia totalitas, dan ini menunjukkan prestasi yang luar biasa. Ini yang patut dicontoh oleh para generasi atau artis-artis muda ya, mengukir prestasi tidak hanya di Indonesia tapi juga di kancah dunia ya, internasional ya. Tentu kita juga penasaran ya, film apa sih yang dibintangi, yang dipromosikan. Nanti kita lihat penayangannya di bioskop-bioskop yang ada di tanah air pastinya ya. Oke, Mbak Ci, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca harian umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, serta dengarkan sai100 FM dan kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.